Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan solat gerhana matahari mengikuti ajaran Rasul kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat gerhana matahari yang baru saja kita lakukan disebabkan terjadinya fenomena alam yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu terjadinya fenomena gerhana matahari. Fenomena gerhana matahari ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kenapa Nabi kita tercinta, tatkala terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, beliau memerintahkan kita untuk banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dan memperpanjang salat kita guna untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum zalika fad'ullah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya gerhana bukanlah disebabkan karena kematian seseorang, bukan juga disebabkan tentang kelahiran seseorang. Apabila kamu menyaksikan salah satu di antara dua fenomena tersebut, maka kata Nabi kita tercinta, fad'ullah, perbanyaklah doa kepada Allah. Fakabbaru, perbanyaklah takbir kepada Allah. Wasallu, perpanjanglah salat. Watasaddaqu, perbanyaklah bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasul kita memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kenapa Rasul kita memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Rasul kita memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya yang mungkin bisa saja terjadi bagi kita dimanapun dan dimanapun. Memohon perlindungan kepada Allah dari akibat-akibat fenomena alam yang justru bisa menimbulkan kematian. Saat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, negara kita negara tercinta, semakin lama semakin menunjukkan keganasannya. Bumi kita ini sudah tidak aman lagi untuk berdiam diri di dalamnya. Setiap saat bisa digoncang dengan gempa, tsunami, kebakaran, longsor, angin topan dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fenomena alam tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah Nabi kita menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon perlindungan. Dan selain itu, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ternyata kejadian, kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan, itu semua karena ulah dan tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas nampak kerusakan di daratan dan di lautan, semua itu karena ulah tangan manusia. Di daratan bisa kita saksikan jamaah, gempa terjadi, tanah menjadi lumpur, kebakaran, angin topan, longsor, banjir bandang terjadi di daratan. Kerusakan juga terjadi di lautan, tsunami. Bahkan kerusakan juga terjadi di udara. Virus merebar kemana-mana. Pesawat terjatuh tanpa sebab. Semua ini disebabkan oleh ulah-ulah manusia. Dosa dan maksiat yang terus dijalankan dan dilakukan oleh manusia di atas bumi ini. Wajarlah bumi menunjukkan reaksi marahnya. Maka agar kita bisa berlindung dari bencana tersebut, tidak cukup hanya dengan berdoa kepada Allah, tetapi harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan yang benar kalau itu benar, mengatakan yang salah kalau itu salah. Tetapi kalau kita hanya berdoa tapi tidak pernah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menurunkan ajab kepada kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajaba lakum." Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi kita, hendaklah kalian menyuruh pada kebenaran, mencegah pada kemungkaran, atau kalau tidak, kata Rasul kita, maka Allah akan menurunkan ajabnya kepada kalian. Summa tad'unahu, kemudian kalian memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar tidak terkena ajab tersebut. Fala yustajaba lakum, namun Allah tidak akan mendengarkan doa kalian. Maka karena itu kita memiliki kewajiban yang sama untuk mengatakan yang salah, karena itu adalah kewajiban kita. Kata Rasul di dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyukhayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi." Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, maka mesti dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, mesti diubah dengan lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasul kita, Rasul tercinta, memerintahkan kita untuk banyak-banyak bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada matahari. Allah lebih besar daripada manusia. Bahkan Allah lebih besar daripada alam semesta. Tidak ada yang lebih besar daripada kebesaran Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada kekuasaan Allah. Maka karena itu kita sebagai manusia, makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, tidak layak dan tidak pantas untuk merasa besar, lalu menyombongkan diri di hadapan Allah. Sombong karena harta kekayaan, sombong karena jabatan, sombong karena kekuasaan, yang semua itu bakal kita tinggalkan tatkala kematian datang menjemput kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasul kita memerintahkan kita untuk banyak-banyak atau memperpanjang solat kita. Wasallu, yaitu memperpanjang solat. Kita solat hari ini bukanlah untuk mengagungkan matahari. Kita solat hari ini bukanlah untuk menyembah matahari. Tapi kita solat pada hari ini adalah untuk mengagungkan Allah yang menciptakan terjadinya gerhana matahari. Meskipun kita solat berketepatan dengan momentum terjadinya fenomena gerhana matahari, tapi kita solat harus kita luruskan niatnya, bukanlah semata-mata untuk mengagungkan matahari, tetapi untuk mengagungkan Allah yang menjadikan terjadinya gerhana matahari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasul memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersedekah. Sebab apa? Sebab kita agar memiliki bekal yang cukup saat terjadinya fenomena alam yang lebih dahsyat daripada gerhana matahari. Saat di mana langit terbelah, seluruh bintang-bintang berjatuhan, seluruh isi laut ditumpahkan ke daratan, seluruh kuburan dibongkar untuk membangkitkan jenazah-jenazah yang ada di dalamnya. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa ijal biharu fudzirat wa ijal kuburu bu'sirat. Tatkala
langit terbelah, seluruh bintang-bintang berjatuhan, seluruh isi lautan ditumpahkan ke daratan, dan seluruh kuburan-kuburan dibongkar untuk membangkitkan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Hari ini adalah hari kiamat yang merupakan akhir daripada kehidupan di dunia dan awal daripada kehidupan akhirat. Ketika itu terjadi, tidak ada lagi saatnya untuk beribadah, tidak ada lagi saatnya untuk bersedekah, tidak ada lagi saatnya untuk berimpak. Maka karena itulah Nabi kita mengajak kita, memerintahkan kita selama kita masih hidup, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah impak, karena pahalanya yang sungguh luar biasa tiada terhingga. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai terdapat 100 buah. Itu artinya satu kebaikan yang kita berikan, Allah balas dengan 700 kali lipat ganda. Maka karena itu, marilah sama-sama kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak kita, agar kita memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat. Allah pun sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, impakkanlah hartamu di jalan Allah terhadap apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita merenungkan bahwa sebenarnya kita belum tentu lagi dipanjangkan usia di dunia ini. Maka karena itu selagi hayat di kandung badan, lakukan apa yang bisa dilakukan sebelum terjadinya fenomena yang lebih dahsyat, yaitu kiamat. Perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak amal-amal ibadah yang lain. Jangan sampai kalau sudah kita meninggal dunia, barulah penyesalan yang terjadi kepada kita. Sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, penyesalan orang-orang munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Tuhan kami, seandainya engkau tunda kematian kami sedikit pun ya Allah, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan berimpak. Mereka minta ditunda kematian walaupun itu hanya 2 menit untuk bersedekah, untuk berimpak. Kita yang jelas-jelas masih hidup di dunia ini, maka jangan kita simpan-simpan harta kita yang tidak jelas kemana piginya. Harta yang sebenarnya adalah harta yang kita impakkan, harta yang kita sedekahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wassihhata wassalamah warrizqa wal barakah wal maghfirata alayya wa alaina wa ala ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.